Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 SD ataupun MI dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di channel Mantias Yugo. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema kedua, pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Silakan dipersiapkan alat tulis yang bisa kalian gunakan untuk mencatat sehingga apa yang disampaikan bisa kamu rangkum dengan baik. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia dan mengapa kamu mengidolakannya? Tuliskan pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Sebagai contoh yang sudah Bapak berikan seperti ini, bisa kalian contoh yang lain ya. Ini hanya contoh dari Bapak saja. Silahkan kamu bisa mencari pemimpin idola kamu yang bisa kamu catat dalam kolom berikut ini. Pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Ayah adalah orang yang ramah, mudah bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Ayah orang yang agamis, selalu bersyukur dan selalu optimis serta berpikir positif, adil dan tegas terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi dari ayah saya adalah ayah saya selalu mengajak keluarganya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Setiap pagi, ayah selalu mengajak kami berolahraga dan setiap libur, ayah selalu mengajak membersihkan rumah dan setelah itu baru kami diajak tamasya. Nah, setelah kalian membuat di kolom yang tadi, kalian bisa diskusikan dengan orang tuamu atau temanmu yang dekat. Adakah persamaan antara hasil tulisanmu dengan hasil tulisan mereka? Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola temanmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut kita teladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang tertuliskan nilai dan tuliskan kegiatannya yang telah dilakukannya pada kotak sebelah kanannya. Seperti contoh yang telah Bapak buat seperti ini. Nilai yang pertama adalah religius, ya. Lalu kegiatannya adalah selalu bersyukur, rajin beribadah, dan selalu bersedekah. Nilai yang kedua dari pemimpin idola Bapak adalah kepribadiannya. Dengan kegiatannya, orangnya tegas, bertanggung jawab, dan juga optimis. Dan yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial kegiatannya seperti mudah bergaul, menghargai, dan juga suka menolong. Nah, itu adalah contoh yang Bapak berikan. Silahkan kalian bisa menerapkannya pada pemimpin idolamu yang sudah kamu tulis tadi di kolom sebelum ini. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idolamu dan teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang ekonomi, atau di bidang pendidikan? Catat hasil diskusimu, kamu bisa mempelajari contoh yang sudah diberikan berikut ini. Perhatikan kolom berikut ini. Nama pemimpin idola adalah Pak Badru. Posisinya kepala desa. Bergerak di bidang politik. Prestasinya menjalankan program budaya Tegur Sapa. Lalu contoh berikutnya Bapak sudah buatkan. Yang kedua adalah Bapak Wahyu. Posisinya sebagai ketua Karang Taruna. Bergerak di bidang sosial. Prestasinya memimpin kerja bakti. Yang ketiga adalah Pak Ridho. Posisinya sebagai guru.
bergerak di bidang pendidikan. Prestasinya membuat program menanam pohon. Lalu yang keempat, contohnya adalah Ibu Imas. Posisinya sebagai Ketua Sanggar Tari, bergerak di bidang budaya. Prestasinya selalu menampilkan tarian daerah. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelumnya. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut ini. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Di bangunannya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikanlah nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai pada Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagi dirimu dan juga lingkungan sekitarmu. Seperti contoh berikut ini. Penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama dan suku. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Manfaat untuk diri sendiri adalah yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mendapat balasan hormat dari teman. Dan yang ketiga, kepuasan hati teman bertambah. Dan manfaat untuk lingkungannya adalah timbul kebersamaan dan kekeluargaan. Solidaritas makin tinggi dan timbul semangat kebersamaan. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakat. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk kepentingan penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukannya yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak temanmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat yang pertama, salam pembuka, berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga, inti. Inti berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Yang kelima, penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Demikian pembelajaran hari ini dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share ke teman-teman yang lain agar teman-teman kalian bisa belajar juga. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.